apa sih yang menjadi motivasi awal sampai kemudian Ibu Sindar ini punya kemauan, punya komitmen mendedikasikan diri untuk membuat lembaga kursus yang sudah privat yang sudah berjalan beberapa tahun ini? Jiwa, Pak. Kontribusinya itu 10.000 rupiah, 10.000 per pertemuan. Merasa ya. Harusnya pemerintah bisa melihat. Nah, kalau kita di lembaga formal, misalnya di sekolah kan itu ada kurikulum, dan kurikulumnya itu dia kurang sekali di speaking. Sejak kapan masuk di SMA 6 Herlang ya? Akhir 2005. 2005? Iya, honor. Sampai 2023 itu masih honor. Wah, luar biasa 18 juga. tahun. 18 tahun perjalanan. Bisa diceritakan sedikit perjalanannya itu? Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Sindarwati, guru SMA Negeri 6 Bulukumba. Iya, betul sekali. Iya. Guys, beliau ini adalah selain jadi guru di SMA Negeri 6 Bulukumba, beliau adalah seorang pendiri sekaligus pengelola pondok kursus privat bahasa Inggris yang berada di ujung timur Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Kecamatan Herlang, di Desa Borong ya. Iya guys, jadi kita akan berbincang-bincang dengan beliau dan kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sindar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, jadi kali ini guys, saya sedang berada di tempat kursus bahasa Inggris beliau dan kita akan diskusikan seperti apa sampai tempat kursus ini berdiri, bagaimana dedikasi beliau sejauh ini mendidik anak-anak sampai kemudian bisa berbahasa Inggris, bahkan ada yang sudah berprestasi. Ya, jadi lebih awal Ibu Sindar saya ingin sampaikan bahwa cara ini atau hadirnya Ibu di tempat ini merupakan tindak lanjut dari usulan pembaca jejaktokoh.com yang merekomendasikan bahwa Ibu adalah salah satu sosok atau tokoh yang layak untuk diberikan apresiasi dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2025. Oh iya, terima kasih. Ya guys, pertama mungkin Ibu Sindar, sejak kapan tempat usaha atau pondok kursus privat bahasa Inggris ini didirikan? Di tempat ini untuk pondok belajar Misi Sindar itu saya mulai tahun 2018 sebelum corona melanda. Iya. 2018 sampai saat ini. Sekarang. Kemudian yang jadi pesertanya atau muridnya dari mana saja? Pesertanya itu yang pertama kali belajar di tempat ini adalah murid-murid SD yang ada di Desa Borong ini. Ya, mulai dari kelas 4, 5 dan 6. Kemudian bertambah lagi kita terima atau saya pribadi terima mulai dari murid SD, SMP sampai murid SMA. Nah, sekarang ini yang ikut belajar bukan cuma murid yang ada di Kecamatan Herlang, tapi juga ada yang dari Kecamatan Bontotiro. Oh, jauh juga ya? Iya, ada dari SMP, MTS, ada dari SMA 6 Bulukumba, ada dari SMA 11 Bulukumba, dan ada dari SD 317 Borong, SD 126 Borong, bahkan ada dari SD 256 Borong. Iya. Iya. Cuma pesertanya saya batasi.
Seperti apa itu pembatasannya? Iya, saya batasi karena ini kan kita targetnya bagaimana anak-anak itu bisa praktek satu persatu. Nah, jadi saya batasi maksimal dalam satu kelas itu 10 orang. Nah, tapi 1 orang pun saya tetap ajar, Pak. Iya. Gitu. Iya, intinya anak-anak yang mau datang di pondok belajar ini belajar bahasa Inggris itu saya tetap ajar. 1, 2 orang, 3 orang, tapi maksimal 10 orang. Iya. Kalau pakai level ya atau seperti apa? Ini levelnya tetap pakai level, jadi satu level itu 15 pertemuan. 15 pertemuan. Ya, ada target. Gitu ya. Ya, ada target yang mau dicapai di 15 pertemuan itu. Kemudian targetnya pas speaking. Iya. Jadi saya tidak ajar anak-anak tentang grammar, structure, reading, writing. Ada sih writing, tapi dia lebih fokusnya ke speaking. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Iya, seperti itu. Ya, apa sih yang menjadi motivasi awal sampai kemudian Ibu Sindar ini punya kemauan, punya komitmen mendedikasikan diri untuk membuat lembaga kursus privat yang sudah berjalan beberapa tahun ini? Jiwa, Pak. Jiwa sebagai seorang pendidik. Kemudian kedua, saya selalu bilang bahwa teaching is my hobby. Mengajar adalah hobi. Oh itu. Nah, jadi saya senang sekali bersama dengan anak-anak. Mengajar bahasa Inggris itu di English private sama saja saya rekreasi gitu. Oh gitu ya. Iya. Di mana saya bercanda dengan anak-anak, apalagi kalau misalnya anak yang baru kita ajar itu ketika dia belum bisa menyebut kata bahasa Inggris kan lucu. Nah, di situ kita bisa tersenyum melatih anak-anak seperti itu. Jadi ada betul-betul jiwa saya itu jiwa pendidik, Pak. Dan saya mau melihat anak-anak di kampung ini, terutama di Desa Borong, di Kecamatan Herlang ini, mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama kita ini di desa. Kalau murid-murid di kota bisa, kenapa di kampung itu tidak bisa? Why not? Seperti itu. Dan alhamdulillah generasinya sudah banyak. Iya. Kemudian yang selanjutnya I start to teach English from when I was in college students. Artinya? Artinya saya mulai mengajar English private itu mulai dari perguruan tinggi semester 3. Oh. Iya. Dari kampus ya. Dari kampus. Iya, betul. Ada organisasi yang saya dirikan bersama dengan teman-teman namanya New Generation Club, NGC, disingkat NGC. Nah, disitulah saya belajar menjadi instruktur. Dan sampai sekarang itu masih eksis ya? Sampai sekarang masih ada itu organisasi, Pak. Ya, masih eksis di Makassar. Ya, kemudian di Herlan juga sudah ada cabangnya itu di SMA 6. Luar biasa juga guys ya. Oke guys, sebelum lanjut diskusi saya dengan beliau Ibu Sindarwati, jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan terus memberikan manfaat buat kita semua. Dan kali ini penampilan saya masih sama dengan kemarin, masih tetap pakai masker guys ya. Ya, Bu Sindar, sejauh ini sudah ada berapa sih siswa yang sudah tamat di tempat ini? Kalau saya bisa prediksi, saya tidak bisa pastikan jumlahnya berapa. Itu alhamdulillah sudah ada sekitar 40 orang lebih. Luar biasa ya. Iya, 40 orang lebih kalau tidak salah. Iya. Dan sudah ada yang sukses di luar ya? Ya, alhamdulillah sudah ada. Iya. Sudah ada yang go internasional? Kalau yang murid di sini, yang belajar di sini itu belum ada, tapi kan saya punya 2 tempat. Iya. Satu tempat itu ada di SMA 6 Bulukumba. Kebetulan kepala sekolah kami memberikan fasilitas di dalam kompleks sekolah. Ya, kita dikasih ruangan. Bagaimana saya mengadakan kursus bahasa Inggris di situ. Oh, tetap juga di sekolah ya? Di luar dari jam mengajar. Oh, begitu kan. Jadi saya ambil di hari Jumat, Sabtu. Iya. Ada murid saya sudah go internasional, dia ambil S3 program doktor di France kalau tidak salah, di Prancis. Di Prancis. Kemudian Amerika, ya namanya Eriwijaya Hafid. Iya. Itu sudah biasa dia telepon. Iya, mudah-mudahan Eriwijaya Hafid ini nonton juga ya. Salam dari Ibu Sindar. Remember me. Iya.
Luar biasa guys ya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita tetap lanjut dengan diskusi kita. Bahkan kemarin ada yang saya sempat lihat di status ibu, ada yang sampai jalan kaki ya datang ke sini. Ndak jalan kaki kalau yang di daerah sini. Yang ada yang dari luar desa Borong kayaknya. Ada. Iya, ada siswa saya satu orang namanya Naswa Malika. Itu kebetulan adik iparnya Pak Kaspul BJ. Iya, betul, yang anggota Dewan Kabupaten Bulukumba. Itu ada sekitar 15 kilo ke sini kalau enggak salah. Jalan kaki? Enggak, naik motor tapi jalanan dari kecamatan Kelurahan Bontokamase ke sini kan lewat Basoke luar biasa. Luar biasa ya. Dapat jalanan luar yang biasa bagus. Perjalanan. Luar biasa perjalanannya. Perjuangannya begitu luar ya. biasa loba-lobanya juga jalanan ke sini. Iya, kalau sejauh ini apa sih yang paling sulit menurut pengalaman Ibu Sinda mengajar anak-anak yang dari awal tidak paham, tidak tahu sampai kemudian bisa sampai cakap-cakap bahasa Inggris begitu? Yang paling sulit. Maksudnya tantangannya gitu, yang saya hadapi. Sebenarnya cuma satu, Pak. Ketika ketertarikan anak-anak itu kurang. Begitu ya? Itu Ji. Kalau anak-anak sudah tertarik belajar bahasa Inggris, otomatis kita sudah enjoy. Nah, bagaimana anak-anak itu tertarik? Otomatis gurunya harus menarik, Pak. Gitu ya? Instrukturnya harus menarik, metodenya harus menarik. Iya, karena bagaimanapun juga ini kan tidak bisa kita pikir bahwa bahasa Inggris itu ya salah satu bahasa yang cukup sulit. Kemudian di satu sisi juga mungkin ada yang menganggap bahwa bahasa Inggris itu menakutkan. Nah, bagaimana ini menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan anak-anak gitu bahwa ya saya akan mampu nanti bahasa Inggris. Iya. Jadi the first thing that I always say to my student, saya selalu bilang sama siswa saya, belajar bahasa Inggris kita enjoy saja. Jangan takut salah, berani karena bahasa Inggris itu bukan ji bahasa tak. Bahasanya ji orang. Jadi istilah saya Pak, saya bilang salah benar dihantam saja. Jadi anak-anak saya di situ termotivasi, tidak malu-malu. Kemudian yang kedua saya bilang don't think about the grammar. Jangan pikirkan itu yang dibilang grammar apa. Intinya you ngomong, you bicara, orang lain mengerti, komunikasi sudah jalan. You speak, I understand, that's okay. Iya, gitu saja kuncinya. Jadi bisa saja grammar-grammarnya diabaikan begitu? Diabaikan saja. Jangan pikir grammarnya. Intinya kalau kita ketemu dengan turis, turis itu tidak bertanya bagaimana bahasa yang bagus. Tapi intinya dia bisa mengerti apa yang kita bahasakan. Gitu ya? Begitupun sebaliknya. Disitulah anak-anak saya yang merasa, saya ini harus belajar, saya tidak perlu takut salah. Gitu. Jadi tempat ini tidak kaku ya, tidak sama misalnya ketika kita di bangku kelas harus diajarkan grammar-grammarnya begitu ya, subjek, objek dan lain-lain begitu ya. Tidak, beda sekali. Iya, belajar bahasa Inggris di pondok belajar Mrs. Sinda is really different with in the school. Sangat beda sekali di sekolah. Materinya beda, metodenya beda. Iya, karena di sini kan kita tidak diikat oleh kurikulum. Makanya saya tetap mau lembaga saya seperti ini saja, tidak perlu legal apa. Intinya anak-anak bisa datang di sini belajar dan bisa ngomong bahasa Inggris. Seperti itu. Iya. Kalau dibandingkan dengan yang dulu misalnya dengan saat ini, seperti apa sih pandangan masyarakat terkait dengan bahasa Inggris itu sendiri ya? Alhamdulillah Pak. Dulu saya memang selalu mengajak anak-anak untuk ikut belajar di sama saya, misalnya baik itu di pondok belajar di sini maupun di luar sana di Tanuntung. Sekarang Pak, saya malah yang menolak. Kenapa saya harus menolak? Karena waktu saya terbatas. Begitu ya. Iya, waktu saya yang ada sekarang itu sisa 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Nah, di situ saya pergunakan mengajar privat. Banyak yang mau daftarkan anaknya, tapi kelas saya sudah penuh. Ada juga yang baru kelas 2 SD, kelas 3 SD, tapi ya saya bilang tunggulah sampai kelas 5 SD. Dan orang tuanya memang yang antusias Pak. Sangat antusias ini orang tua di Herlan.
Iya. Jadi sampai kemarin pun, kemarin ini hari apa kemarin hari Sabtu kemarin, Sabtu, iya, iya. ada yang telepon, Bu, saya mau daftarkan anak saya masih bisa. Saya tanya kelas berapa? SMP. Oh kebetulan ada kelas SMP masih dasar. Iya. Ada juga yang mau masuk tapi kelas lanjutan. Saya bilang saya ndak buka dulu kelas lanjutan. Jadi yang saya pikirkan AFT bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Iya, bukan jumlah pesertanya yang banyak, tapi kualitas pesertanya. Iya, gitu. Iya. Kalau soal kontribusi atau apapun namanya itu, kira-kira bisa dijangkau tidak semua kalangan ini? Sebenarnya saya malu bilang. Iya. Kalau saya mungkin mengatakan bahwa kontribusinya itu 10.000 rupiah, 10.000 per pertemuan. Murah sekali ya. Iya. Untuk private seperti ini, ya kalau misalnya ada peserta saya 5 orang itu berarti 50.000 dengan durasi belajar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, cuma untuk tingkat lanjut ini yang sekarang ya jujur saja frankly speaking itu saya cuma bebani mereka 20.000 rupiah, 20.000 per pertemuan. Durasi 1,5 jam sampai 2 jam. Waduh, guys ini murah sekali guys ya. Padahal ini ilmu loh guys. Mungkin kalau dipikir hanya di tempat ini yang agak murah ya dibandingkan dengan tempat lain, ya mungkin itu sudah selangit ya biayanya atau kontribusinya guys ya. Apa sih yang menjadi pertimbangan sampai harus semurah itu? Iya. Ya, seperti tadi saya bilang teaching is my hobby. Mengajar itu adalah hobi saya. Kalau saya mau duitnya, Pak, saya terima semua peserta yang mendaftar. Betul. Iya, But that's not what I want. Bukan itu yang saya mau. I want the satisfying, kepuasan. Kepuasan ya. Iya, kepuasan. Melihat anak-anak saya bisa ngomong, enjoy belajar, bercanda-bercanda, I'm really satisfied. Di situlah nilai kepuasannya. Puas luar sekali. biasa. Ya, tapi pernah tidak kepikiran, wah, saya ini sudah capek, sudah lelah misalnya menghadapi situasi seperti ini? Enggak pernah. Enggak pernah. Waktu saja yang membatasi. Begitu ya? Enggak pernah sampai sekarang. Mulai dari tahun 2003 saya kuliah sampai hari ini belum pernah stop kecuali pada saat corona. Itu 3 tahun di situ. 19, 20, 21. Enggak ada sama sekali pergerakan khusus di situ. Never say I give up. Enggak ada. Pokoknya saya belum menyerah sampai hari ini. Iya. Walaupun pesertanya 1 orang, 2 orang. Iya. Termasuk tidak lelah, tidak capek ketika dapat panggilan untuk jadi fasilitator English Camp di tempat lain ya? Iya. Ya betul sekali Pak. Iya. Ya karena saya dengarkan ini Anda juga termasuk salah satu guru yang jam terbangnya sudah kemana-mana. Bukan cuma di Bulukumba, di luar Bulukumba, bahkan di luar Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara tepatnya itu sudah pernah ke sana begitu ya? Ya alhamdulillah. Pernah ke Sulawesi Tenggara di pesantren Nur Samsa Mundulako. Kebetulan ada senior saya yang panggil di sana. Beliau juga termasuk guru saya, namanya Muhammad Ruslan, biasa dipanggil Mr. Rembo. Beliaulah yang pertama kali memotivasi saya untuk belajar bahasa Inggris itu di tahun 2021. Ya, kita selalu sama-sama pergi mengajar English Camp, baik itu di Wajo, Sengkang, kemudian pernah juga di Sopeng. Kemudian di Makassar ya beberapa sekolah di situ di kampus, dan terakhir kami sama-sama itu di pesantren Nur Samsa Mundulako. Ya, beberapa kali juga di Bulukumba. Ya, beberapa bulan yang lalu juga kami ada undangan ke Selayar. Ya, Pulau Kayuadi SMA 5 Selayar. Kami diundang lagi. Bukan kotanya Selayar ya? Bukan. Dari Selayar harus nyebrang lagi. Dari pelabuhan Bira itu ada 10 jam. Oh, langsung dari Bira ke begitu ya? Iya, langsung sempat ke Benteng begitu. Oh, enggak lewat situ. Luar biasa perjuangan di ada sana. 10 jam lah. Kita di sana 3 hari, alhamdulillah dalam waktu 3 hari itu anak-anak bisa termotivasi belajar bahasa Inggris. Jadi pada waktu itu kami bersama rombongan dari Kampung Inggris Bira. Jadi saya juga salah satu instruktur dari Kampung Inggris Bira. Wah, luar biasa. Ya, kalau bisa disebutkan di daerah mana saja
yang sudah dijelajahi untuk menjadi fasilitator English Camp di luar Kabupaten Bulukumba? Oh, di luar Kabupaten Bulukumba itu ada di Kabupaten Sopeng waktu saya masih mahasiswa. Kemudian di Kabupaten Wajo di pesantren Asadia Sengkang itu saya 4 kali di sana, ya 4 kali bersama dengan rekan saya koordinator instruktur namanya Nirwan Purnomo Sidi. Ya, kemudian di Kabupaten Bulukumba sudah tak terhitung. Ya, terakhir kemarin yang diadakan oleh MGMP bahasa Inggris Kabupaten Bulukumba di Gunung Pinisi. Kalau Bulukumba tidak usah disebut lah, itu chapter banyak sudah luar biasa. Kemudian di Kabupaten Selayar, Kepulauan Selayar, dan di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Ya, di baru sekitar itu, Pak. Dari sekian daerah yang sudah didatangi, yang mana sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan kemarin itu di pesantren Nur Samsa Mundulako. Ya, karena bukan cuma peserta didiknya yang saya kasih materi, yang saya bimbing, tapi gurunya juga. Gurunya juga? Menarik bisa sekali, begitu? Pak. Iya. Di sana itu pimpinan pesantrennya meminta ada pelatihan khusus untuk guru, bagaimana how to teach in the class by using English, bagaimana mengajar di kelas dengan menggunakan bahasa Inggris. Oh begitu? Iya, jadi di sana itu Pak kan tenaga pegawai tidak tetap, ceritanya guru tidak tetap. Jadi setiap guru yang mengajar dengan pengantar bahasa Inggris itu dikasih tambahan gaji. Oh iya, 100.000 sampai 200.000 per bulan. Iya, di sana, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi pagi saya menghandle kelas guru, kemudian sore siang sampai malam itu saya menghandle kelas siswa selama 10 hari. Itu agak beda ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain sepertinya. Beda sekali. Beda. Pesantren di sana, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan responnya guru di sana bagaimana? Masya Allah, luar biasa sekali, betul-betul responsif dan sudah bisa diterapkan di kelas itu bagaimana mengajar dengan pengantar bahasa Inggris sesuai dengan materi yang diberikan. Iya. Sebagai seorang guru bahasa Inggris dan fasilitator, ini kan dua hal yang mungkin berbeda ya. Tadi disebutkan ya, kalau di luar kita tidak mengacu di kurikulum yang ada di lembaga formal begitu ya. Nah, di sisi lain apa sih yang agak beda dibandingkan kedua tempat ini? Formal di satu sisi, kemudian di non formal seperti di tempat kita pada saat ini, apa ya yang agak beda seperti itu? Itulah Pak, harusnya pemerintah bisa melihat. Nah, kalau kita di lembaga formal, misalnya di sekolah kan itu ada kurikulum, dan kurikulumnya itu dia kurang sekali di speaking. Iya, dia sudah materi tingkat tinggi. Nah, bagaimana anak-anak kita bisa mengerti itu? Yang mana yang dasar saja tidak level ada tinggi di kurikulum formal ini ya? Ya, oh, yang formal. Nah, taruhlah misalnya di SMP SMA kan, mereka itu belajar tentang bentuk-bentuk teks, ya ada naratif teksnya, kemudian bagaimana mereka menjawab pertanyaan, bagaimana mereka memproduksi teks itu. Sementara itu mereka sama sekali belum punya dasar kosakata. Jadi bagaimana mereka bisa berkembang? Nah, kalau di lembaga kursus saya ajar mulai dari bagaimana menyebut alfabet, menghitung, menyapa, semua itu kan tidak dipelajari di sekolah. Iya, apalagi harusnya di kurikulum SD itu, andaikan bisa pemerintah merubah sistem, apalah susahnya kalau misalnya di SD, SMP kita berikan materi conversation, iya, penguasaan kosakata, vocabularies, conversation, karena tidak semua peserta didik atau siswa ketika mereka selesai SMP, SMA butuh itu grammar, butuh itu teks, kecuali mereka yang mau lanjutkan. Nah, prospeknya kan kerja, bahasa Inggris itu minimal prospeknya kerja. Bagaimana mereka bisa menggunakan bahasa Inggris untuk bekerja? Iya, sama dengan misalnya kita mau masuk sekolah pelayaran, yang kita butuhkan itu speakingnya, komunikasinya, karena kita mau berkomunikasi dengan orang luar negeri. Nah, sementara di sekolah apa yang dipelajari anak-anak? Bagaimana mereka misalnya belajar teks yang berbentuk analytical exposition, hortatory exposition, apa? Itu di SMA. Di SMP ada misalnya naratif, deskriptif. Nah, otomatis kan guru fokusnya ke situ. Nah, itu.
Sementara anak-anak kita belum dilatih dari awal bagaimana menguasai beberapa kosakata. Berarti materi ini lompat begitu ya? Iya. Yang dasar, yang pondasi tidak ada. Sangat begitu. Berarti boleh jadi bahwa kurikulum di sekolah formal itu tidak adaptif dengan situasi perkembangan saat ini ya? Sangat. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kurikulum itu diterapkan di sekolah di kota yang anak-anak sudah ada dasar penguasaan bahasanya kan oke. Oh iya. Ya, tapi kalau misalnya di desa seperti ini, makanya saya di kursus itu betul-betul melatih anak-anak from the basic. Dari dasarnya, pokoknya speaking. Ya, saya ndak berikan materi bagaimana menjawab pertanyaan, iya, bagaimana menulis sebuah teks yang berbentuk deskripsi, narasi, apa, tidak. Kecuali misalnya bagaimana anak-anak itu bisa menulis kebiasaan sehari-harinya, daily activity. Kemudian setelah itu langsung dia ngomong. Di sekolah formal itu tidak ada yang seperti itu ya? Tidak didapati begitu? Ada, tapi sedikit. Sedikit. Sedikit, gitu ya. iya. Jadi dia langsung taruhlah misalnya anak-anak di sekolah formal belajar teks yang berbentuk prosedur, procedure text. Nah, misalnya resep. Jadi dia langsung masuk di situ. Bagaimana membuat misalnya telur dadar, kemudian itu langkah-langkahnya kita masukkan di bahasa Inggris. Setelah itu kan tidak berganti lagi materinya. Jadi tidak ada pengulangan begitu. Nah, kalau di lembaga ini, di English Private ini, materi hari ini, pertemuan berikutnya diulang lagi. Materi itu diulang lagi, karena English is a custom. Bahasa Inggris itu adalah kebiasaan, ya, habit. Jadi kalau tidak dibiasakan, how can? Ya, seperti itu. Jadi kehadiran lembaga kursus ini, lembaga privat ini, bisa jadi di satu sisi menjawab kebutuhan peserta didik ya, karena adanya gap ya, ketidaksesuaian dengan apa yang ada di sekolah formal dengan apa yang akan dihadapi nanti di lapangan. Betul sekali. Begitu ya. Iya. Kalau di sekolah formal itu dia kan targetnya bagaimana peserta didik itu bisa misalnya ke depannya menghadapi ujian nasional atau sekarang itu ada namanya TKA, ya, tes kompetensi akademik. Kemudian bagaimana misalnya kalau dia selesai mau masuk perguruan tinggi bisa menghadapi soal-soal itu. Iya, targetnya ke sana. Kalau kursus begini kan targetnya daily conversation. Ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari by using English. Menghadapi orang yang kesehariannya mungkin pakai bahasa Inggris. Betul gitu ya. sekali. Jadi mana-mana kita pergi kan kita nggak ketinggalan. Iya, apalagi kita Bulukumba ini kan daerah pariwisata, Pak. Iya, begitu. Berarti banyak juga yang tingkatan SMA yang mencoba untuk lebih memperdalam bahasa Inggrisnya di tempat ini ya, sepertinya. Iya, banyak sekali. Jadi mereka itu betul-betul mau belajar bagaimana ngomong, bagaimana berkomunikasi. Intinya tidak ketinggalan ketika mendengar orang berbahasa Inggris, ya saya juga bisa. Jadi saya biasa motivasi mereka begini. Nah, kalau misalnya kita tidak mengerti kimia, tidak mengerti matematika dan lain sebagainya, tapi ketika kita punya kelebihan bisa ngomong bahasa Inggris kan ada yang bisa ditunjukkan. Iya begitu. Jadi bahasa Inggris itu kebiasaan saja. Tidak perlu kita belajar bagaimana, cukup membiasakan diri saja, mendengarkan kemudian mempraktekkan. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa kurikulum formal ini ada sedikit gap di lapangan ya, ketika kita berhadapkan dengan dunia lapangan atau dunia luar ya. Apakah keluhan-keluhan ibu, termasuk misalnya keluhan siswa, itu sudah disampaikan kepada yang berwenang, katakanlah ke kepala sekolah atau ke pihak-pihak lain supaya ada improvisasi dalam hal pengembangan kurikulum ini? Betul sekali, Pak. Jadi saya itu selalu koordinasi dengan Wakasek bidang kurikulum di sekolah saya. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka. Nah, ini ada yang enak di kurikulum merdeka. Jadi kita lihat CP-nya, capaian pembelajarannya. Oh, ada yang ditawarkan seperti ini.
Nah, di kurikulum Merdeka itu kita bebas Oh, mau gitu ya? mengajarkan anak kita yang seperti apa. Intinya sesuai dengan apa yang mau ditargetkan. Iya, Jadi iya. kalau saya rasa enak sekali. Jadi saya sampaikan ke kurikulum, Bu, saya mau mengajarkan yang seperti ini. Anak-anak saya butuh seperti ini. Dia bilang, selama ada berkaitan dengan capaian pembelajaran, silahkan. Lebih bagus lagi. Nah, jadi saya lebih semangat lagi di sekolah. Jadi sekarang ini saya kan mengajar di SMA, Pak, ya. Nah, di SMA kelas 10. Jadi untuk murid kelas 10 saya adakan dulu pretest. Ya, saya mau lihat dulu kemampuan anak-anak saya seperti apa. Jadi untuk misalnya speakingnya kan ada juga materi speaking. Saya betul-betul kasih pembelajaran dasar. Iya, begitu. Berarti kurikulum ini sudah mulai tidak kaku ya? Sudah mulai tidak kaku. merespon kondisi-kondisi di lapangan begitu, apa yang menjadi kebutuhan murid di luar nantinya. Betul sekali. Apalagi masuk lagi di pembelajaran mendalam ini. Iya, artinya betul-betul dirangsang anak-anak bagaimana mau belajar. Iya, ini nih di pembelajaran ini mendalam. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak, merangsang anak-anak bahwa mereka itu butuh belajar, mereka butuh ini. Iya. Dan hasilnya sudah mulai terlihat ya. Alhamdulillah, iya sudah ada yang terlihat ini. Iya. Iya, sekarang kan ini era digitalisasi ya. Betul. Era online gitu ya. Bahkan ada platform misalnya yang menyediakan bagaimana belajar bahasa Inggris secara online seperti itu. Nah, melihat situasi atau kondisi seperti itu, apa tantangan yang dihadapi dengan hadirnya seperti itu oleh lembaga privat Ibu ini? Iya, betul sekali. Kenapa sekarang anak-anak kurang tertarik belajar terutama di bahasa Inggris itu karena adanya gadget. Iya, anak-anak sekarang itu peserta didik sekarang tidak mau keluar dari zona nyaman, Pak. Iya betul. Mereka lebih asik dengan HP-nya. Jadi saya cuma motivasi begini. Kalau kita asik di HP tanah, usahakan bukalah aplikasi yang ada bahasa Inggrisnya. Iya, betul. Nonton-nonton, West Movie. Ada salah satu murid saya di sini, murid privat saya namanya Nur Safika. Nur Safika ini, Pak, kalau dari segi pengucapan, Masya Allah luar biasa sekali. Cuma kosakatanya yang kurang. Saya tanya, di mana Ki belajar, Nak? Dia bilang, West Movie, Mem. Saya belajar itu di film-film barat. Iya, jadi saya ikuti dialeknya begini. Nah, di situ dapat kosakata. Jadi saya cuma motivasi anak-anak saya begitu. Kalau kita tidak ada waktu untuk belajar di luar, Nak, belajarlah melalui YouTube atau aplikasi apa saja yang ada di gadget, tak. Jangan game saja anak-anakku semuanya. Jangan nonton TikTok saja. Usahakan kalian bisa berTikTok dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Iya. Nah, itu salah satu tantangan yang dihadapi saat ini. Iya, betul sekali. Jadi saya pun bikin video-video pembelajaran, Pak. Iya, karena mesti juga ya harus adaptif juga. Ya, lembaga-lembaga seperti itu karena kita sudah mulai masuk pada era digital begitu ya. Jadi setelah selesai pembelajaran, ya biasa saya bilang sama anak, kalau pulang kina silahkan buka channel YouTube-nya Ibu, Sindar English, ada materinya di sana. Ada di situ ya guys ya. Jadi beliau ini juga ya termasuk salah satu guru yang cukup merespon perkembangan zaman termasuk era digitalisasi. Beliau ada channel YouTube-nya apa? Iya, ada Sindar English. Sindar English. Iya. Kemudian di Facebook juga ada ya? Di Facebook saya bikin konten-konten 3 bahasa. Oh begitu ya? Iya, Konjo, Indonesia, Inggris. Iya, luar biasa guys ya. Jadi kalau ada yang penasaran bagaimana menghubungkan bahasa Konjo dengan bahasa Inggris misalnya, ya ada di media sosial Facebook milik Ibu Sindar ini ya. Tapi sedikit lucu, Pak. Oh, sedikit lucu. Jadi dibuat menjadi lucu begitu ya. Iya. Karena kan masyarakat juga perlu dihibur. Iya gitu ya. Saya coba masuk kontribusi Ibu dalam hal perkembangan siswanya bukan cuma di tempat ini tetapi di sekolah terkait dengan prestasi siswanya. Sejauh ini seperti apa sih prestasi anak didik Ibu Sindar ini? Iya, alhamdulillah setiap saya bawa peserta didik untuk ikut event-event bahasa Inggris, saya selalu bilang begini, Nak, belum pernah saya mengikuti atau membawa
peserta English contest itu dan tidak dapat juara. Oh begitu. Jadi Iya. targetnya memang juara, bukan juara, tapi bagaimana kita bisa juara. Iya. Jadi salah satu caranya yang pertama adalah ikhlas melatih, Pak. Ikhlas melatih, betul-betul ikhlas itu harus ada. Karena kapan tidak ada yang namanya ikhlas itu kita tidak mungkin bisa melatih. Iya. Jangan di pikiran kita itu harus ada ininya enggak. Jadi yang pertama ikhlas, kemudian baru-baru ini saya tahun Desember yang lalu, kalau tidak salah Desember yang lalu saya bawa anak-anak ke UIN, lomba di UIN ada namanya SEED English Competition. Alhamdulillah kami bisa juara umum. Iya, juara umum. Luar biasa ya. Itu tingkat Sulsel. Iya, Sulselbar. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Iya. Wah, luar biasa. Sulselbar. Jadi kami bisa meraih juara 1 English Debate. Kemudian ada 2 tim kami bawa juga juara 2 English Debate. Juara 2 English Speech dan juara 2 storytelling. Iya. Gitu. Selain di tempat itu, sebelumnya misalnya di mana lagi siswanya dibawa untuk berkompetisi? Baru-baru ini di Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Iya. Tapi ya kami 2 lomba yang kita ikuti, pidato bahasa Inggris dengan storytelling. Alhamdulillah kami hanya bisa meraih juara 3 di storytelling. Pidatonya masih banyak yang lebih bagus. Iya. Tapi paling tidak dengan keikutsertaan siswa ibu itu sudah menjadi modal besar ya untuk bisa lebih mengembangkan potensi diri ke depan begitu ya. Betul sekali. Jadi kita pembina itu lebih semangat lagi. Iya, dengan adanya prestasi anak-anak kita, karena disitulah kepuasan kita sebagai pembina. Iya, jadi memang guys, di satu sisi ada memang orang ketika sudah memberikan sesuatu sudah merasa puas begitu puas ya. Sekali. Jadi tidak semuanya harus dinilai dengan barang misalnya, dengan finansial misalnya ya. Ya ada kepuasan itu lahir karena memang sudah menjadi hobi ya. Betul Dan sekali. ibu ini ya salah satu hobinya bagaimana kemudian bahasa Inggris itu dikembangkan oleh siswanya dan itu ke depan siswanya lebih berprestasi. Itu salah satu kebanggaan yang luar biasa ibu ya. Betul sekali. Dari yang tidak mampu bercakap-cakap bahasa Inggris kemudian mampu ya itu juga salah satu kebanggaan ya, salah satu kepuasan begitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, yang sekarang yang membuat saya lebih puas lagi, sebenarnya bukan puas sih, karena namanya manusia itu kan tidak pernah merasa puas. Gitu ya. Di sekolah kan saya membina English Club, itu dari tahun 2009. Iya. Tahun 2009 sampai sekarang. Ya, jadi pembinanya alhamdulillah tidak pernah tergantikan dari 2009 itu sampai 2026 sekarang. Atau sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun, hampir 20 tahun ya. Nah, saat ini alhamdulillah saya sudah bisa dibantu oleh pengurus di organisasi itu, di English Club itu untuk menghandle adik-adiknya. Padahal sebelumnya itu belum pernah. Oh gitu ya. Belum pernah. Karena di eskul yang saya bina itu kan tidak ada guru, otomatis anak ada belajar. Karena not all the students, tidak semua siswa itu kan bisa mengajar. Iya, jadi harus gurunya. Nah, alhamdulillah sekarang saya punya murid di generasi sekarang ini, di pengurus ini sudah ada sekitar 10 orang itu. Mereka sudah mampu menjadi tutor sebaya untuk adik-adiknya. Tutor sebaya luar biasa. Ya, sudah bisa saya lepas. Iya, alhamdulillah sudah bisa membimbing adik-adiknya juga. Itu juga salah satu keberhasilan. Masya Allah. Iya. Apalagi ketika siswa kita kemampuannya lebih dari kita, Masya Allah. Iya. 2009 sampai sekarang itu organisasi terbentuk ya. 2009. Iya, namanya New Generation Club, NGC. Ya. Tapi sekarang saya ubah namanya menjadi CMC. Apa tuh? Solidarity English Meeting Club. Nah, saya ubah begitu supaya target saya anak-anak saya bisa punya rasa solidaritas. Iya, buat sesama, buat teman-temannya. Dan itu organisasi ekstrakurikuler. Iya. Bagaimana dari tahun ke tahun perkembangannya, responnya atau kemauannya siswa untuk bergabung di organisasi itu seperti apa? Iya, seperti yang saya bilang Pak, bahwa organisasi ini pembinanya tidak pernah tergantikan. Nah, kalau pembinanya tidak pernah tergantikan, berarti pembinanya ini
selalu mau mengembangkan. Oh gitu. Berarti pesertanya semakin hari semakin banyak. Begitu ya. Iya. Cuma persoalannya jujur ini beda dengan anak-anak zaman dulu Pak, sebelum mengenal gadget. Iya, dulu itu anak-anak betul-betul antusias sampai-sampai dulu saya tidak ada waktu untuk istirahat. Iya, sebelum corona melanda. Oh gitu ya. Iya, dari Senin sampai Minggu itu saya tidak punya waktu di rumah. Ya, mengajar eskul, English private. Ya, karena memang pesertanya banyak sekali. Ya, sebelum mengenal namanya gadget. Sekarang malah ya berkurang. Jadi saya melalui ini pondok belajar ini saya berusaha lagi bagaimana anak-anak itu tertarik belajar bahasa Inggris. Iya, gitu. Iya. 2009 sampai sekarang itu perjalanan yang cukup panjang ya. Betul sekali. Kalau Ibu Sinda sendiri sejak kapan masuk di SMA 6 Herlang ya? Akhir 2005. 2005? Iya, honor. Sampai 2023 itu masih honor. Wah, luar biasa 18 juga. tahun. 18 tahun perjalanan. Bisa diceritakan sedikit perjalanannya itu? Ini luar biasa guys ya. Kenapa saya sebut ini luar biasa? Karena kan ini butuh kesabaran ya. Bayangkan misalnya 2005 Betul. sampai tahun berapa? 2023. 2023 ya. Waduh guys ya. Sangat sedikit ya. Saya yakin sangat sedikit yang mampu bertahan selama itu guys ya. Satu-satunya guru honor bahasa Inggris yang bertahan sampai 18 tahun di sekolah. Awalnya banyak juga ya. Ada 5 orang yang tapi ya harus ya pindah ke lain tempat. Iya. Itu saya pernah dites juga sih CPNS melalui K2 lulus. Dites lulus itu K2 tapi gagal dapat SK. Hilang nama mungkin ya. Itu persoalan administrasi, ada gitu kekurangan ya? di administrasi. Iya. Tapi ya pantang menyerah Pak. Namanya mengajar adalah hobi. Iya. Persoalan income ya kita tidak peduli. Kalau dipikir tidak ada mungkin gaji honor yang bisa menghidupi kehidupan kita lah. Apalagi saya tiap hari ke sekolah menempuh jarak 10 km kan. Iya, gitu. Waduh. Tapi saya cuma sebagian kecil dari orang-orang yang mengabdi sampai puluhan tahun Pak. Iya, betul juga ya. Iya. Saya ini hanya 18 tahun, ada yang 22 tahun. Tapi kan 22 18 kan beda sedikit ya. Beda sedikit. Iya. Jiwa Pak, jiwa. Betul-betul jiwa saya itu betul-betul jiwa seorang pendidik. Iya. Jadi kalau bukan seorang pengajar, pendidik. Beda ya? Beda. Jadi di kursus saya pun ya bukan cuma sekedar mengajarkan bahasa Inggris, tapi ya namanya guru itu harus selalu mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak. Ada motivasi hidup, ada pendidikan karakter. Iya. Saya tidak bisa bayangkan, boleh jadi ada yang diajar Ibu dulu di sekolah di SMP 6 SMA 6 Bulukumba. Sekarang sudah sama-sama sudah jadi partner begitu. Sangat banyak. Ada ya? Bahkan mereka itu sekarang jadi guru saya. Iya, kenapa? Banyak hal yang mereka tahu, saya tidak tahu. Saya belajar sama mereka. Ya, bahkan murid-murid saya ada satu murid saya dulu namanya Risma. Risma itu tahun 2008 tamat SMA. Sekarang sudah sama-sama mengajar sama saya. Dia masih selalu belajar bahasa Inggris sampai sekarang. Ya, kita sudah sama-sama jadi guru. Bahkan Pak anaknya saya sudah ajar juga di kursus. Iya, anaknya saya sudah ajar juga di kursus. Banyaklah siswa-siswa yang saya ajar di kursus bahasa Inggris dulu, private English course itu, anaknya pun sekarang sudah saya ajar. Iya, luar biasa. Banyak, sudah banyak. Jadi karena mungkin ibunya sudah merasakan bagaimana belajar sama Mrs. Sindar, akhirnya anaknya juga dia masukkan di English private Mrs. Sindar, gitu. Iya. Wah guys, saya mesti apa guys ya? 2005 sampai 2023 itu ya harus bolak-balik dengan status masih honor. Betul. Tapi alhamdulillah keajaiban datang setelah tahun 2023 ya. 2023 itu sebenarnya rezeki Ji Pak. Karena kan saya P3K.
P3 kan. Lolosnya di tahap 3. Iya, iya. Di tahap 1 oke lah saya lulus passing grade, tapi tidak ada kuota. Luar biasa ya. Saya belum sertifikasi pada waktu itu, jadi tidak bisa dapat afirmasi nilai 500 teknis. Iya, iya, iya. Jadi saya tesnya di Wajo. Oh, di Wajo ya? Di Wajo, karena satu-satunya sekolah yang bisa saya pilih itu di Kabupaten Wajo, SMK. Di Bulukumba sini enggak ada kota? Tidak ada. Enggak ada ya. Nggak ada tapi sudah terisi oleh Sudah sertifikasi. terisi. Iya, sama. Dan saat itu belum sertifikasi. Belum terdaftar di akun sertifikasinya. Oh, begitu begitu. Iya. Jadi kan harus dari apa ya? Kalau misalnya ada kuota di satu sekolah kan harus dari guru yang mengajar di situ. Sementara di SMA 6 tidak ada kuota. Iya, jadi saya milik kuota di Wajo. Di Wajo. Tapi saya bilang dimanapun saya tes, dimanapun saya lulus, yang penting saya lolos jadi ASN. Iya, iya. Iya, betul. Ya, dimanapun itu. Dimanapun ya. Tapi selama di dalam Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, iya. Iya. Gagal, Pak. Tahap 1. Tahap 2 tes lagi, tapi saya sudah passing grade. Coba-coba lagi tes tahap 2. Saya pilih SMA 18. Ya, lagi-lagi dikala saya mensertifikasi, Pak. Belum sertifikasi juga saat itu? Enggak masuk. Enggak masuk. Ya, belum masuk di akun. Belum. Alhamdulillah tahap 3. Tiba-tiba ada kuotanya di SMA 6. Iya, ya dibuka ya. Dibuka. Waduh, rezeki betul ini. Jadi tes di Kabupaten Wajo ditempatkan di Bulukumba. Oh, begitu. Iya gitu. Iya, betul. Luar biasa guys ya. Artinya mungkin SMA 6 ini ndak mau melepaskan saya begitu. Iya, betul. Iya. Terlalu kepedean itu. Tapi luar biasa guys ya. Mungkin inilah nilai-nilai perjuangan sesungguhnya guys ya di era milenial, era saat ini guys ya. Kalau dulu pahlawan-pahlawan kita ya mengangkat senjata guys ya. Sekarang beliau ya dengan semangat yang luar biasa, nilai-nilai kepahlawanan itu tetap ditanamkan dalam dirinya gitu ya. Dan bukan cuma di dunia pendidikan, Pak. Jadi namanya kita seorang sarjana. Saya ingat sekali pada waktu itu dosen saya bilang begini. Ketika kalian selesai, kalian harus mengabdi ke masyarakat. Jadi membuka English private seperti ini, saya merasa sudah mengabdi ke masyarakat. Bentuk pengabdian ya? Iya. Satu. Pertama. Yang kedua, saya bentuk komunitas-komunitas di desa saya. Ya, saya punya komunitas namanya The Power, itu komunitas ibu-ibu. Itu bergerak di bidang sosial. Iya. Kemudian yang kedua juga itu saya kadang juga terjun di bidang olahraga, aktif membina klub voli yang ada di desa kami. Anak-anak yang berbakat di bidang itu ya kita bina, kembangkan bakatnya mereka. Dan yang terakhir ini Pak, saya bersama dengan rekan-rekan ASN di Dusun Borong ini, bukan di Desa Borong, tapi di dusun saja, Borong ini dusun saja. Itu kami punya komunitas namanya FPDB. Apa tuh? Forum Pegawai Dusun Borong. Oh gitu ya. Dan program pertama kami ini alhamdulillah insya Allah ya, tanggal 11 nanti kita sudah ada pembukaan acara turnamen bola voli putri antar desa sekecamatan Herlam Bontotiro Kajang. Wih, luar biasa guys ya. Iya. Tanggal 11. Tanggal 11 insya Allah pembukaan. Pendaftarnya sudah ada 15 tim. Sudah ada 15 tim ya. Iya. Masih dibuka? Masih dibuka. Iya, guys, kalau ada misalnya yang punya tim yang mau nonton pada saat ini, punya tim voli khusus untuk wilayah Herlang, ya, Bontotiro Kajang, itu bisa menghubungi beliau ya. Ya, sampai tanggal 7. Iya, luar biasa pengabdian beliau ya. Penanggung jawabnya Bapak Andi Muhammad Syahrir Esos. Oh gitu ya. Iya. Ya guys, inilah salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat guys ya. Jadi meskipun beliau adalah tenaga pendidik di sekolah, beliau juga membuka lembaga non formal, lembaga khusus. Kemudian di satu sisi juga beliau juga mengabdi dengan cara menjadi inisiator lahirnya lembaga sosial ya, lembaga berbagi begitu. Kemudian terakhir ini aktif di bidang olahraga guys ya, luar biasa beliau ya. Saya saja ya tidak mampu sebenarnya melakukan hal-hal seperti itu, tetapi beliau mampu, dan saya meyakini bahwa tidak banyak ya sosok yang seperti beliau yang mampu ya
membuat banyak terobosan yang cukup bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, terakhir ada yang mau disampaikan sebagai closing statement diskusi kita pada kesempatan kali ini? Oh iya, saya mau menyampaikan satu hal, Pak, bahwa saya termotivasi belajar bahasa Inggris itu dari salah seorang, termasuk tokoh pemuda yang ada di Desa Borong itu, namanya yang saya kenal namanya Kak Awi. Iya, Kak Awi, ya, tinggal lahir dan besar di Borong, Kajang-Kajang. Saya tidak tahu nama lengkapnya siapa Kak Awi, mohon maaf ya. Abdul Haris ya, Kak, mohon maaf Kak Awi. Ya, saya pertama kali tertarik belajar bahasa Inggris dari beliau. Waktu itu saya masih SD, ya masih kecil, SMP ya kalau tidak salah, kelas 1. Kita pergi ke Bira, di puncak itu Pujanggo. Saya melihat Kak Awi ini bicara sama turis. Saya bilang, Kak Awi, apa kita bilang? Kak Haris saya bilang pada waktu itu. Dia bilang, bicara Ki. Oh, di situ saya bilang, hebatnya itu orang pintar bahasa Inggris. Iya. Di situ saya ini termotivasi belajar bahasa Inggris. Thank you Kak Awi. Iya, mudah-mudahan beliau nonton ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih dengan beliau karena beliau ini banyak menginspirasi junior-juniornya lah yang muda-muda bagaimana pola komunikasi yang baik. Beliau ini termasuk salah satu orator hebatnya Bulukumba, saya pikir begitu. And the second, Pak, yang kedua, dan ini yang terakhir, sebagai seorang istri, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan suami. Iya, suami saya itu pas saya tidak bisa bahasakan dukungannya. Bisa dibayangkan, saya ini kan seorang istri, betul. Ibu dari 3 anak. Dimanapun saya pergi mengajar, ke Kolaka, ke Selayar, sementara Pak, teman saya tidak ada perempuan, laki-laki semua. Tapi suami saya selalu mendukung. Pergi saja, selama kau sehat, silahkan pergi. Jadi kita kan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan suami. Betul. Apapun yang saya lakukan sehubungan dengan bidang saya, profesi saya sebagai seorang guru, selalu didukung. Bahkan kalau saya bilang saya mau lanjut studi pun, dia dukung. Iya, artinya dukungan suami itu yang paling utama. Tanpa dukungan suami, kita tidak ada apa-apanya. Iya. So, ya pesan saya untuk career woman, ya sebagai seorang wanita yang punya profesi, misalnya sebagai seorang guru, jangan lupa bahwa kita adalah ibu rumah tangga. Kita adalah seorang istri dari seorang suami, ibu dari anak-anak kita. Jadi bagaimana kita memanage waktu untuk family, pekerjaan, bisnis, dan orang lain. Gitu. Luar biasa guys ya. Ya, luar biasa diskusi saya dengan beliau, Ibu Sindang, guru SMA N6 Bulukumba, sekaligus pendiri dan pengelola lembaga kursus privat bahasa Inggris di Desa Borong, Kecamatan Herlang. Luar biasa, sekali lagi luar biasa. Dan tidak salah, pembaca jejaktokoh.com merekomendasikan beliau sebagai salah satu sosok pahlawan masa kini yang mampu menginspirasi banyak orang. Amin, insya Allah. Iya, luar biasa diskusi saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Sangat menggugah hati saya dan mungkin juga Anda semua pemirsa jejaktokoh.com dan channel YouTube Bulukumba TV. Dan terima kasih Ibu Sindar, atas kesempatannya kita bisa berdiskusi. Saya yakin apa yang kita diskusikan itu kemudian bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada banyak orang. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.